Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan dari saudari Lita Catur Rosalina di Banyumas. Beliau mengatakan, kedua orang tuaku Nasrani, 3 saudara kandungku Nasrani. Aku Muslim dari kecil karena ikut nenek dan kakek. Apakah aku bisa mendoakan mereka? Apakah kelak kami bisa bertemu di hari akhir? Aku menyayangi mereka. Hari raya mereka kemarin aku mulai tidak mengucapkan. 2 kakak perempuanku sedih karena aku tahun ini tidak mengucapkan. Aku baru tahu dan baru belajar ternyata mengucapkan hari raya non-muslim itu tidak boleh. Mohon pencerahannya. Pertama, alhamdulillah, kita bersyukur dan memuji Allah SWT yang telah memberikan hidayah kepada kita semuanya. Nikmat Islam ini adalah nikmat yang paling besar. Dengannya seseorang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya di dunia dan juga mendapatkan kebahagiaan di akhirat. Allah mengatakan, Innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah al-Islam. Ini adalah nikmat yang besar bagi saudari penanya. Allah SWT menyelamatkan. Padahal sebenarnya orang tuanya adalah Nasrani, saudara-saudaranya juga Nasrani. Tapi kalau Allah SWT menghendaki kebaikan bagi seseorang, Allah akan memberikan hidayah dengan caranya. Barang siapa yang Allah kehendaki hidayah, maka tidak akan ada orang yang bisa menyesatkannya. Kemudian yang kedua, apakah boleh kita mendoakan untuk mereka, orang tua kita yang kafir, saudara kita yang kafir? Kalau yang dimaksud adalah mendoakan ketika mereka masih hidup, didoakan dengan hidayah, tidak masalah. Dan inilah yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Beliau mendoakan sebagian orang untuk mendapatkan hidayah, sebagaimana ucapan beliau ketika mendoakan kaumnya Abu Hurairah, Allahumma hdi Dausan wa'ti bihim. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada kaum Daus dan datangkanlah mereka. Kemudian Allah SWT mengabulkan doa beliau dan mereka pun mendapatkan hidayah. Tidak masalah seseorang mengatakan kepada Allah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang tuaku, mudahkanlah mereka untuk menerima hidayah Islam ini. Saudara-saudaranya juga kita doakan dengan kesungguhan. Kita memilih waktu-waktu yang mustajab. Kita doakan untuk mereka ketika dalam keadaan kita sujud. Inilah yang memang hendaknya dilakukan oleh seseorang. Di samping itu dia juga mengajak mereka untuk masuk ke dalam agama Islam sesuai dengan ilmu yang kita miliki. Semoga Allah SWT berkenan untuk memberikan hidayah kepada mereka dengan sebab diri kita. Adapun pertanyaan yang kedua tentang apakah kita akan dikumpulkan dengan mereka di hari akhir, maka tentunya kita sudah tahu bahwa tempat kembali orang-orang Islam adalah surga, dan tempat kembali orang-orang kafir adalah neraka. Allah SWT tidak akan kumpulkan di hari kiamat antara orang Islam dengan orang kafir. Orang kafir kekal selamanya di dalam neraka dan tidak akan keluar dari neraka. Dan seorang muslim apabila dia sudah masuk surga, maka tidak akan keluar selamanya dari dalam surga. Kalau memang kita benar-benar menyayangi kedua orang tua kita dan sayang dengan saudara-saudara kita, maka seperti yang tadi kita sampaikan, berdoalah kepada Allah untuk mereka dan kita berusaha untuk mendakwai mereka dan bersabar. Meskipun dalam perjalanan usaha kita, perjalanan dakwah kita, mungkin orang tua akan membenci, mungkin saudara akan mengucilkan, tidak masalah. Kita bersabar untuk Allah dan kita terus mendakwai mereka.
Semoga Allah SWT memberikan hidayah untuk kita dan menjadikan kita istiqamah dan memberikan hidayah kepada mereka-mereka yang orang-orang yang kita cintai. Dan apa yang disebutkan berupa sekarang mulai tidak memberikan ucapan selamat kepada saudara, kepada orang tua, alhamdulillah itu adalah perkara yang baik. Dan demikianlah seorang muslim ketika dia sudah tahu hukum, maka dia mengamalkan. Dan mengucapkan selamat kepada orang kafir tidak diperbolehkan. Ini dengan ijma', kesepakatan para ulama. Sehingga apa yang disebutkan tadi sudah berhenti dan tidak mengucapkan selamat, diteruskan ya, dan istiqomah dan terus beramal dengan apa yang diilmui. Barakallahu fikum. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.